informasi yang disampaikan oleh Habib Hussein Ba'aqil ini menyesatkan. Menyesatkan karena disengaja diulang berkali-kali ya. Mengakui bahwa jasa-jasa mereka inilah yang membuat negeri ini merdeka dari penjajahan koloni Walandi. Sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib. Panjenengan semua percaya apa yang beliau Habib Hussein Ba'aqil buat? Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Kopeni, Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hanya untuk Muhammadiyah. Kalau kita mungkin sudah tercerahkan, cerdas bersama, tetapi anak-anak kita, santri-santri yang mendengarnya, jamaah ibu-ibu muslimat fatayat yang kurang memahami sejarah bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, marilah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini ada sebuah video, yaitu statement ataupun ceramah penyampaian dari Habib Hussein Ba'aqil, yang mana beliau menceritakan ataupun menyampaikan bahwasannya berdirinya Nahdlatul Ulama itu berkah dari kaum para habaib. Kalau nanti kita lihat statement yang disampaikan oleh Habib Hussein Ba'aqil ini, direspon oleh Kiai Nur Ihya bahwasannya Habib Ba'aqil ini belajar sejarahnya mungkin di kota Tarim, tidak belajar sejarah di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia Raya. Memang sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Habib Hussein Ba'aqil ini. Akan tetapi ini akan menjadikan suatu pembodohan buat kalangan generasi muda yang kurang paham tentang sejarah Islam di Nusantara ini. Maka dari itu, kita harus berhati-hati sebagai seorang pribumi yang tulen, yang cinta NKRI. Jangan sampai sejarah yang ada di negara kita tercinta ini terkotori atau ternodai dengan oknum-oknum yang ingin menghancurkan ataupun merusak sejarah yang ada di negara kita tercinta ini. Oke, tidak panjang lebar, marilah kita simak penyampaian dari Habib Hussein Ba'aqil tersebut. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib. Panjenengan semua percaya apa yang beliau Habib Hussein Ba'aqil buat? Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Kopeni, Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hanya untuk Muhammadiyah. Kalau kita mungkin sudah tercerahkan, cerdas bersama, tetapi anak-anak kita, santri-santri yang mendengarnya, jamaah ibu-ibu muslimat fatayat yang kurang memahami sejarah bangsanya. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i.
Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Berarti Robito Alawiyah itu sudah berdiri sejak sebelum berdirinya organisasi Muhammadiyah. Dan yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di. berarti organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini embrionya adalah mereka, RAI, Robito Alawiyah. Padahal ini semua adalah klaim. Saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Robito Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya membentuk Muhammadiyah. Mungkin Habib Husain Ba'aqil ini belajar sejarah di Tarim, ya mungkin ya. Pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang kalimat An-Nafi'ah, tentang doktrin Robito Alawiyah, yang nanti mungkin bisa kami sampaikan kembali inti dari didirikannya Robito Alawiyah itu untuk apa dan siapa. Ada 31 poin penting, 30 poin penting yang berisi dokumen rahasia milik Robito Alawiyah yang pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua pada bulan-bulan yang lalu. Dan intinya hampir sama seperti yang dilakukan oleh Habib-Habib setelahnya, setelah didirikannya Robito Alawiyah ini. Yakni apa? Berjuang untuk merubah sejarah. Tidak yang muda, tidak yang tua, sama saja. Habib Husain Ba'aqil atau Ba'aqil ya, Ba'aqil. Tuban ini kan masih muda, masih adik saya jauh. Tapi sudah terkontaminasi virus membius masyarakat untuk salah dalam memahami sejarah bangsanya sendiri. Berkat jasa para habaib yang ada di Ar-Robitotul Alawiyah, maka berdirilah yang namanya Muhammadiyah. Ini gimana tahu tahun apa enggak? Ngerti tahun apa enggak? Pertama kali Ormas Islam berdiri tahun 1912 itu justru Muhammadiyah. 1912 18 November 1912 sama 1928 Tesen di Syiah 1928 loh. Hitung-hitungan itu TK loh ya, coba ya. Anak TK aja itu bisa mikir gitu ya. 27 Desember 1928 lebih duluan daripada 1912. Itu ngitungnya lebih gitu. Jadi kita dituntut untuk kritis, bukan suudon, kritis. Karena saat ini kita yang lugu ini ternyata dikibuli ya oleh orang-orang yang tak tahu diri. Jadi informasi yang disampaikan oleh Habib Husain Ba'aqil ini menyesatkan karena disengaja diulang berkali-kali ya, mengakui bahwa jasa-jasa mereka inilah yang membuat negeri ini merdeka dari penjajahan koloni Walandi Kompeni. Jadi jika tidak ada Habib, tidak ada para Habib yang ada di Indonesia atau Nusantara ini, maka negeri ini belum dan tidak akan pernah merdeka. Katanya seperti itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penyampaian dari ataupun tanggapan dari Kiai Haji Nur Ihya bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Habib Husain Ba'aqil ini memanglah sangat keliru ataupun penyampaian yang sangat menyesatkan umat, apalagi kita sebagai seorang pribumi yang dangkal dengan ilmu sejarah, terus mendengarkan
apa yang nanti disampaikan oleh Habib Hussein ini, maka kita akan mengikuti alur dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Hussein Baqil ini. Namun alhamdulillah, kita harus bangga mempunyai orang-orang yang peduli seperti Kiai Haji Nur Ikhya dan Kiai Haji Imaduddin, ya, yang telah membongkar sejarah yang sebenar-benarnya. Kita harus mendukung penuh penemuan dari Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Ikhya. Kita harus memberikan dukungan penuh agar generasi yang ada di negara kita tercinta ini betul-betul faham dan memahami bagaimana sejarah Islam yang sebenarnya, agar kita tidak dibodohi dengan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, akan tetapi tidak pernah meniru dari keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, itulah video yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin maju, semakin berpikir, semakin belajar, tentunya belajar sejarah yang sebenar-benarnya agar kita tidak dangkal dengan ilmu sejarah. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.